Udah mulai standby ini? Ya, jadi 1,7. Tursina, berikan tepuk tangan Tursina untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafirah. Huwa Rabbuna al-Qail ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-Qail inna minal bayani la sihr wa ba'. 2 hari bersama hampir ribuan santri di Gotol Putri 5 Kandangan kemarin. Berakhir acara tadi siang, perjalanan hampir kurang lebih 2 jam dari Kediri menuju ke Malang. Lelah ana hilang melihat generasi mujahidah hebat dari Tursina hari ini. Karena apa? Sebuah kehormatan yang biasanya kita tampil secara Zoom online bersama para kader-kader yang ada di depan kami. Wajahnya ini sudah tak asing lagi kami lihat. Dan impian anak terwujud untuk tampil kedua kali di sini. Sebelum anak hadir ba'da subuh, nanti anak akan ketemu dengan santri yang putranya. Maka my people, nashkurukum barakallahu fikum. Ucapan terima kasih anak untuk keluarga besar Tursina. Ustaz Nandang yang terhormat, Allah yabarik fikum. Ustaz Rais, barakallahu fikum. Dan seluruh para guru, ustaz-ustazah, para murabbi-murabbiyah hari ini dalam waktu yang singkat sebelum kami menuju ke Jakarta kembali untuk acara MC Kongres bersama Istana Negara tanggal 26 nanti. Anak akan fokus bersama antum semuanya. Bismillah, kita mulai segmen pertama hari ini. Kita mulai segmen pertama. Karakter Tursina hari ini akan nampak di 5 menit pertama kita bicara. Generasi mujahidah yang hebat dan berkarakter hari ini akan nampak di 5-10 menit kita melihat di sini dari depan. Dari mana kami melihat dan merasakan karakter Anda? Anda orang sukses, Anda akan menuju kesuksesan itu dengan karakter you masing-masing. Itu akan nampak di 5 menit pertama. Dari mana kami melihatnya? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Hei Tursina, kemana-mana Anda pergi pasti segmen pertamanya ini dulu. Kenapa? Pasti ketika Anda bilang segmen pertama ini, you semuanya yang duduknya tadi antara hidup dan mati, bainal hayya wal mamat gitu kan, ya udah ngantuk-ngantuk langsung pasti bangun dan duduknya banyak yang berubah. Kita buktikan hari ini, satu alat yang Anda bawa akan dilingkan ke Kementerian Informasi dan Komunikasi. Frekuensi 102,7, cuma punten Ustaz Nandang, ini kayaknya power mikrofonnya bisa diangkat dikit lagi nggak volumenya? Ada operator di belakang? Oke, alat ini akan diset ke Balai Monitoring Jakarta dari mulai zona Malang sampai ke Jakarta, Manado, Surabaya dan beberapa kota lainnya. Bismillah, suara Antuna semua hari ini akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Dari Sabang sampai Merauke, Manado, Surabaya yang paling banyak hari ini hampir 95.000 orang dari area Kuala Lumpur, Malaysia, Thailand dan Singapura. Mereka siap untuk mendengarkan yang hari ini. Siap didengarkan umat? Hei, suaramu hanya 20%, siap didengarkan umat? Hanya 75%, siap didengarkan umat? Kita mulai segmen pertama hari ini. Ada tulisan menarik di sini yang saya minta semua harus tampil dengan powerful di on air hari ini 102,7 dan kita munculkan satu slide yang pertama adalah ini dia people. Tulisannya adalah achievement motivation dengan tulisan on air dan ada tulisan 3 kata ini. Ketika tulisan ini Anda munculkan depan Antuna semuanya,
Ketika Anda tanya, are you ready? Maka jawaban Anda semuanya adalah dua kata. Latih power vokal, latih eye contact, latih bahasa tubuh, dan buktikan hari ini, people. Ketika Anda meminta antum untuk menjawab pertanyaan ini, are you ready? Jawaban antum adalah dua kata, yaitu yes sir. Oke, sebentar. Operator silakan standby. Are you ready? Yes sir. Suara antum hanya 30% di sini, Kak. Are you ready? Yes sir. Senjata orang bicara, orang itu akan nyaman mendengarkan orang itu bicara. Salah satunya adalah dengan menggunakan dua senjata. Yang pertama adalah smile face and smile voice. Jadi kalau antum bicara, Anda masih ingat melalui online hari itu, Anda sharekan kepada teman-teman para kader hari itu bahwa dua senjata ketika bicara itu adalah smile face and smile voice. Bicara itu harus menggunakan smiling, Kak, itu indah banget dilihatnya. Dibandingkan tidak ada senyuman sama sekali. Are you ready? Good. Yang kedua, orang yang hebat saat tampil di depan, orang yang akan meraih kesuksesan, orang yang bisa menuju tangga kesuksesan karena dia tahu dengan karakter dia masing-masing. Setiap karakter yang duduk depan anak unik dan tidak mungkin sama. Ada di antara antuna hari ini yang duduk depan anak, karakternya itu dia otak kanannya yang kuat. Ada juga otak kirinya yang kuat. Ada yang limbik kanannya kuat, ada juga yang limbik kirinya kuat. Anda nggak tahu kira-kira otak antum di zona mana, my people. Andai kan antum ingin meraih sukses, buktikan hari ini. Percaya atau tidak, bahwa semua yang ada di depan Anda hari ini tajam pada bidangnya masing-masing. Yang sayap kanan, ini gambar apa? Gambar apakah? Nah, silet itu punya mazaya wan nuksan. Silet itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet apa? Dia kecil, tapi dia tajam. Kekurangan silet apa? Silet itu kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah antum pernah melihat ada orang yang lagi husu depan pohon? Dia lagi memegang silet, dan kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Tak akan selesai urusannya. Sayap kiri. Dan ini benda yang kedua. Selain silet, ada gambar ini apa? Hai my people. Kapak itu, dia besar, kuat. Satu hempasan, pohon bisa tumbang hanya dengan sebuah kapak. Tapi kekurangan kapak itu apa? Andai kan ada santri putra, dia melanggar. Saya belum pernah melihat santri putra yang melanggar dan dibotak dengan kapak. Itu kekurangan kapak. Jadi setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Ana orang otak kanan, istri Ana orang otak kiri. Antuna yang duduk hari ini pun sama. Tidak mungkin semuanya sama karakternya. Kenapa Ana katakan ini? Buktikan hari ini, people. Waktu itu di online gak bisa Ana buktikan karena saat itu kita live-nya on Zoom. Ana minta hari ini. Kenapa anak-anak Universitas Indonesia, Brawijaya, saat itu dari Malang, dari Gajah Mada, mereka merapat ke semuanya ke Jakarta hanya untuk belajar. Mereka mencari, Pak Chandra, sengaja aku datang dari jauh. Aku ingin tahu Pak Happy, kira-kira karakterku di mana? Datang juga dari Payakumbuh Padang. Mas Chandra, saya sengaja jauh ini dari Padang. Aku ingin tahu Pak Chandra, kira-kira aku ini karakternya di mana? Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya untuk menentukan di mana dia karakternya. Terakhir datang dari kampus Universitas Sumatera Utara. Dari Medan itu dia datang. Apa yang dia lakukan? Dia bertanya kepada kita, Pak Chandra, sengaja aku datang jauh-jauh dari Batak. Aku ingin tahu kira-kira otakku di mana. Kira-kira otakku otak kanan, kira-kira otakku otak kiri. Nah, ini baru enak nih suaranya. Tapi agak feedback, Pak. Wait, sebentar. Tes, cek, low. Tes. Ada feedback dikit, Mas. Cek, low. Udah, segitu aja. Oke. Sampai mana tadi Anda bicara? Oh iya. Orang Medan, dia langsung teriak depan kami, Mas, aku ini jauh dari Medan. Aku cari otakku kira-kira di mana? Kira-kira otakku otak kanan, otak kiri,
Atau tak punya otak sama sekali di situ. Mereka ngapain di situ? 2 jam, hai Tursina. Mereka 2 jam. Mereka belajar apa? Dia belajar satu segmen ini. Mereka melatih dengan tangannya, eye contact-nya. Sebelum belajar public speaking, mereka melatih. Kira-kira dia termasuk orang yang fokus atau unfokus? Buktikan hari ini, people. Angkat kedua tangan antum dalam hitungan ketiga mundur 3, 2, mulai. Antum lihat di depan. Yang mengangkat kedua tangan hari ini berarti dia generasi Tursina yang semangat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini dia generasi Tursina yang sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Mulai, Kak. Anda stand by here. Anda jaga jarak sama antum ini. Siap, Kak? Operator stand by. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah. Berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Mulai, Kak. Siap, nak? Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Latih, nak, dari mulai sekarang. Ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Jangan sampai gagal. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Silakan tim media ambil gambarnya. Paling keren yang lihat tangannya di sini. Buka. Tutup. Buka. Salah, maju ke depan. Siap ya? Operator standby. Yes, Mbak Vera di Istana Bogor standby. 3, 2, 1. Tursina. Oke. Buka, tutup. Buka, tutup. Tutup. Udah mulai. Mulai. Gak fokus antum. Mulai, Kak. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Ada di antara antum yang buka tutupnya kayak gini. Astagfirullahaladzim. Aduh, Tursina. Hei, Kak. Berarti muncul di sini. Baru 10 menit. Anda sudah nampak di sini. Banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan, tapi otaknya kejemuran. Antum fokus banget. Segmen kedua. Ini dia, people. Anak-anak UI hari itu berkumpul semua di satu hall. Segmen kedua setelah mereka melatih buka tutup tangannya, mereka latihan apa? Applause hypnotic. Karena apa? Karena semua orang di muka bumi ini rindu aplausnya yang luar biasa dari orang-orang sekitar. Antum juga sama. Pembicara yang hebat, pembicara yang mengesankan, pasti dapat aplaus dari orang-orang sekitarnya. Posisikan tangannya, mau tepuk tangan Tursina yang cantik-cantik. Mulai. Siap. 3, 2, tanpa suara. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda semuanya 1 kali. Selamat pagi. Anda ulangi, antum masih kaget. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Amazing. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Jangan sampai gagal, kawan. Fokus. Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California, mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Allahu Akbar. Selamat pagi. Selamat siang. Ini yang terakhir. Kalau udah kayak gini antum gak mungkin ngantuk. Karena antum takut salah dan takut disuruh maju ke depan, betul? Selamat pagi. Ingat yang terakhir. Ketika selamat malam, no applause. Tak ada tepuk tangan sama sekali. Itu kalau ada yang gagal, dia akan tepuk tangan sendiri. Dan itu kiamat kubro bareng-bareng. Siap ya? Yang salah maju ke depan. Tampil ke depan, pegang alat ini,
bicara di depan dan pegang mikrofon ini. Siap ya? Kita mulai. Masya Allah. Pasti di antara antum banyak yang berdoa. Allahu Akbar, ya Allah, Rabbi jangan sampai anak, ya Allah jangan sampai. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat pagi. Pasti antum lagi menunggu malamnya. Allahu Akbar. Kader-kaderku, kalau you lihat dari depan, itu semua mata melihat ke dalam. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Siap. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala siha. Kalau tepuk tangannya bareng, udah pasti benar. Saya kanan dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Saya kiri. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan berarti semangatnya pelan. Selamat pagi. Semuanya. Selamat siang. Selamat malam. Oh. Oke. Berarti kesimpulannya, Ana akan minta satu di antara antum untuk maju ke depan dan bicara. Astagfirullahaladzim. Siap ya people? Operator standby, Bavera di Golden Room Istana Bogor standby. I choose one of them. Saya akan memilih satu di antara Anda. Please perform ke depan. Tadi Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa the good performance adalah itu yang dibutuhkan di negeri ini. Dia tampil dengan maksimal dengan skill komunikasi yang berkarakter. Anda akan memilih satu di antara antum dalam hitungan 5 modern way people. Inilah orang yang akan tampil ke depan. 4, 3. Bagaimana caranya? Antum pasti akan bingung. Ini Pak Happy nggak mungkin tahu kita karena baru kali ini dia tampil di sini. Tapi Anda menggunakan satu alat ini yang ditakuti sama anak Universitas Indonesia. Ustadz, ini berapa santri semua? 350. Hari ini semua tatapannya semua pasti melihat ke atas, ngikutin kemana dia pergi. Antum nggak mungkin ngantuk kah hari ini? Kita mulai ya, operator standby. 5. Semakin bersuara itu yang akan saya pilih. 4, 3. Anda temukan orangnya. Semakin bersuara itu yang akan saya pilih. 3. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. 2. Bismillah. 1. Anda temukan orangnya. Bismillah. Dari cara duduknya, sorotan matanya, Anda yakin dia akan bisa tampil ke depan. Anti. Anti. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Masya Allah. Wait, people. Antum sekali tertawa, antum lepas banget tertawanya. Ekspresi banget hari ini. Insya Allah imun antum naik hari ini. Sehat-sehat semuanya ya. Kasihan loh Kak yang di belakang barusan. Ketika Anda klikkan ini warna merah, semua pundak dari depan semua melihat ke belakang. Yang kasihan yang di belakang, dia bilang, bukan Ana. Mana gak ada. Allahu Akbar ya Rabbi ya Karim. Udah. Oke, cukup Kak. Ismi Happy Chandra. Anak asli Tasikmalaya. Anak tinggal di Istana Bogor dari tahun 2008 sampai hari ini. Tidak ada pertanyaan apapun. Kalau ada yang bertanya, Ustadz Afwan, kok namanya Happy Ustadz? Sebelum antum nanya, Ana jawab duluan. Kenapa nama Ana Happy? Karena dulu waktu lahir, Ana tidak menangis. Ada asbabun nuzulnya, Syekh. Antum tanya lagi, Ustadz, Afwan Ustadz, Ana ingin tanya antum. Emang antum pertama kali ngomong kapan? Ana jawab sekarang. Dulu Kak, Ana termasuk orang yang pendiam, jarang ngomong. Waktu SD, Ana itu kalau acara kayak gini, kalau duduk di kelas pasti duduknya paling belakang terhalang oleh semua kepala.
Ana jarang duduk di depan, di tengah. Ana anti banget. Ketika guru mendekati, ana pasti istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Ana takut banget disuruh maju ke depan. Tiba-tiba bulan Februari, hari itu ana masih ingat. Tahun 90 Rabu malam, Bapak mengatakan, Chandra, nanti ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya. Ana langsung mundur, Pak, daripada acara hancur. Bapak kasih ke yang lain. Bapak kan tahu anakmu ini tak bisa ngomong. Bapak bilang, nah, aku kasih kau tulisannya. Ana dikasih tulisannya 15 lembar bolak-balik. Ana suka MC hari ini. Kak, MC hari ini berapa lembar, Kak? You bawa kertas papernya. Ternyata Ana salah megang mikrofon. Gara-gara Ana salah megang mikrofon, seluruh masyarakat di desa Ana teriak, mereka ngusir saya di atas panggung. Saat mereka meneriakin saya hampir nangis di atas panggung. Bapak itu langsung menyerusup dari sekian kerumunan orang. Dari depan panggung Bapak tidak ngomong apa-apa, cuma hanya mengangkat tangan. Ayo, ngomong. You tahu nggak dalam hati saya apa? Enak kali Bapakku ini. Kita yang merasakan di atas panggung, kita yang merasakan, Kak, Bapak cuma angkat jempol. Di situ Ana mulai bicara. Apa yang Ana katakan? Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa, silakan. Enak gak MC kayak gitu, Kak? Akhirnya masyarakat di desa saya semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Mereka teriak, aku bilang turun. Akhirnya Ana turun ke belakang panggung, Ana nangis. Kepala desanya itu orang Batak. Dia memegang pundak Ana sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Aku ini kepala desa, mau di sini kan bisa kau katakan sambutan kepala desa dengan segala hormat. Kami persilakan, gak enak kali kau panggil aku. Ana semakin nangis di belakang panggung. Saat itu Ana mencari mana Bapakku. Ana pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik, nak. Anak benar-benar pegang erat sambil cari aina abi wa ummi. Mana bapak ibuku ini? Ternyata bapak ibu Ana lagi menikmati kopi panasnya di belakang balai desa. Di situ Ana sakit hati banget. Ana bilang, Bapak sudah menzolimi anakmu malam ini. Akhirnya apa yang kami lakukan, Kak? Ana marah depan Bapak. Ana marah depan Ibu. Ana bilang, Pak, ini gara-gara Bapak, Pak, ini gara-gara Ibu. Itu kertas 15 lembar bolak-balik yang sudah ditulis oleh Ibu selama 1 minggu. Ibu hanya bilang, nah, aku ini pengen lihat kau tampil depan orang. Sekarang kau tiba-tiba ini kertas kau lempar begitu saja. Aku sengaja tulis selama 1 minggu kau biar tampil depan orang. Itu kertas Ana lempar. Ana marahin Ibu hari itu. Antum tahu apa yang lakukan Ibu? Ibu memanggil itu kertas. Dia mengambilnya satu persatu per halaman. Dan saat itu Ibu mengatakan, ya Allah, nak, padahal aku ingin kau bisa tampil depan orang. Disitulah ada doa Ibu yang Ana keep sampai hari ini. Ana amini doa Ibu malam itu. Dia mengatakan, nah, hari ini kau hanya MC hanya untuk seorang kepala desa. Tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kau bukan MC untuk kepala desa. Bisa jadi kau MC untuk seorang presiden di karpet merah istana sekalipun. Qadarallah azza wa jalla. Energi doa Ibu Ana rasakan hari itu, my people. Antuna bisa duduk sampai hari ini karena ada energi power seorang ayah dan ibumu di rumah. You bisa bayangin gak, Kak? Ana yang dulunya gak bisa ngomong apa-apa. Tahun 2008 saat MC kunjungan presiden dan tamu negara, Ana masuk ke sini. Pasti antum semua saat 17 Agustus pernah mendengar ada suara ini dari istana. Dan muncul ada suara dari Golden Room di-announce ke seluruh TV nasional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sangsaka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia
Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta Bapak Yusuf Kala tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Ketika itu suara di-announce dari Golden Room Istana ke seluruh TV nasional. Ketika anak tampil di istana hari itu, Masya Allah. Anda tahu yang nampak ibuku di ruang VIP, dia berlinang air matanya. Anak temuin ibu anak sambil mengatakan, ibu kenapa ibu menangis? Ibu anak jawab apa? Ya Allah nak, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kayaknya baru kemarin kau dimarahin orang-orang saat itu di bangku kecil. Kayaknya baru kemarin kau tampil depan orang, kau dimarahin kepala desa. Doa ibumu terkabul anakku. Doa ibumu terkabul. Sekarang kau bisa tampil di atas karpet merah istana. Berarti kesimpulannya, anak hadir hari ini karena ada energi doa dari orang-orang sekitar kita. Keluar dari istana, bertemulah dan kami belajar banyak tentang dunia komunikasi dengan para voice over expert. Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Voice over artinya apa? Pengisi suara. Dan kami diberi amanah untuk mengisi suara di channel yang satu ini. Pasti antum semua pernah mendengar acara ini. Memang beda. Pernah dengar suara itu? Pasti antum semua pernah mendengar TV One memang beda. Padahal anak simpel loh kak, hanya ngomong kayak gitu doang loh nak. Saat itu anak bingung banget, Masya Allah. Ternyata hanya ngomong TV One memang beda. Hanya 4 detik loh kak. Jauh-jauh anak dari Tasikmalaya naik bis turun di Kampung Rambutan. Habis itu naik motor kak. Anak lagi nganggur waktu belum punya kendaraan. Masuk ke TV One. Pas masuk ke TV One hanya ngomong gitu doang. TV One memang beda. Habis itu anak balik lagi ke Tasikmalaya. Hanya ngomong 4 detik doang loh kak. TV One memang beda. Antuna santri, anak juga santri. Saat itu anak keluar dari ruangan studio. Si mbak itu mengatakan ini, Pak Chandra janganlah kau pulang dulu. Terima kasih udah jadi voice over di tempat kami. Sama-sama mbak. Ini honornya untuk anda. Oh, saya cepat ambil tuh amplop. Anak kan lagi nganggur. Anak buka di lobi musola TV One. Allahu Akbar. Hanya ngomong TV One memang beda. Tidak mungkin anak ngomongnya TV One memang beda. Enggak bakal laku suaranya. Anak buka itu di channel. Ketika anak buka, Masya Allah, ternyata hanya ngomong kayak gitu doang. Angkanya 27.500.000. Pasti antum kaget. Pasti antum kaget. Apalagi anak waktu itu my people. Saat itu anak balikan lagi itu amplop ke dia. Mbak, ini mbak, loh kenapa Mas Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya gimana? Mbak itu bilang apa? Mas Chandra, di sini hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu, anak ambil lagi amplopnya. Anak teriak depan gedung TV One, ya Allah, it's my passion. I love this job. Saya suka kerjaan kayak gini. Nawa itu anak apa? Saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Dikabulkan loh kak, anak bergabunglah dengan Trans TV. Saat itu, yuk kita nostalgia dulu waktu di rumah ya nak. Sebentar aja, habis itu lupakan. Pasti antum pernah melihat acara ini. Mau dengar suaranya? Nanti kalau anak keterusin lagi. Iya, astagfirullahaladzim, iya. Iya, sekarang tenang. Anak nafas dulu. Pasti antum pernah mendengar ketika malam-malam di TV rumah, TV kamar, ada muncul suara ini. Lagi nunggu ya? Ya Allah, itu dari depan sampai belakang semua fokus. Mana suaranya, mana suaranya? Aduh tersina. You pasti pernah mendengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV.
Kenapa anak sharekan di depan antum? Jadikah public speaking luas? Kalau materinya hari ini ditulisnya adalah public speaking seminar, pasti antum akan mengira, pasti muhadharah ini. Ana tahu 80% santri di Nusantara ini ketika survei dari Sabang sampai Merauke, ketika ada tulisan public speaking, di otaknya adalah muhadharah, wa hum la yuhibbunal muhadharah. Mereka alergi dengan muhadharah. Ketika di Padang Payakumbuh ada pesantren Nurul Ikhlas, 2000 orang santrinya. Kami tampil di situ. Antum tahu, 5 menit pertama 2000 sorotan mata. Matanya gak enak dipandang manusia. Gara-gara tulisan di belakangnya adalah seminar public speaking. Karena mereka gak suka muhadharah. Ketika ada muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Mereka takut untuk bicara di depan. Berarti voice over itu juga public speaking. Para kader-kader ini, mereka juga harus belajar selain public speaker, juga voice over, mengisi suara, dan itu adalah salah satu bagian dari public speaking. Kalau masuk ke Trans TV, pasti di sampingnya ada channel ini. Apa? Kita nostalgia yuk sebentar ke rumah, sebentar aja 5 menit, habis itu antum lupakan. Pasti antum pernah melihat acara ini. Antum dulu waktu di rumah, sebelum antum semua berangkat ke sekolah, ibunya lagi menyiapkan sarapan gitu kan. Pagi-pagi sambil menikmati sarapan dari ibu, antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Jelas, terakhir, selain voice over, bagian dari public speaking adalah daber. Ada voice over, ada daber, ada master of ceremony, itu bagian dari zona bicara. Dalam dunia dubbing pun sama. Anda belajar banyak dalam dunia komunikasi bersama para daber film. Kita mengisi suara dubbing, salah satunya adalah kita mengisi dubbing film di film Mahabharata. Pasti antum semua di film Joda Akbar, di film Mahabharata, di filmnya Abad Kejayaan, wallahi, ana nggak suka film-film ini. Ana nggak suka, ana nggak pernah nonton, keluarga ana pun ana nggak ada yang nonton ini. Terus antum tanya, lah Pak Happy, ngapain antum terima? Lumayan durasinya panjang. Pasti antum pernah mendengar, paling tidak selintas di film-filman ini dan muncul suara ini. Ingat Arjuna. Sebentar, belum selesai. Di belakang heboh, astagfirullahaladzim gitu. Kenapa jadi istighfar? Allahu Akbar. Tuh kan, anak jadi lupa sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Yuk pasti pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Antum tahu? Ketika datang ke Makassar, ada anak Unhas bertanya, Mas, one question Mas, sebelum Anda menyampaikan materi, itu suara kayak gitu dalam zona public speaking, apakah sehari-hari Mas Chandra ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus ada ngomong gitu ke kasirnya ya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Itu takut atau kasirnya. Yes. Udah jam 8 kan? Masih lanjut? Masya Allah, semangat banget terusin ini. Teruskan. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong.
Yes, itu adalah bagian public speaking. Sebelum menuju ke sana, Anda mohon ada yang membaca redaksi ini. MC, kasihkan mikrofonnya. MC, you stand by there. Kasihkan mikrofon ke kakak kita yang baju ungu ini. Oke. Siap ya, Nak ya? Pegang mikrofonnya. Kak, stand up please. Oke, I'm here. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Mana suaranya hilang? Ulangi Kak. Assalamualaikum. Bisa dibantu kakak MC? Kak, emang suaranya low ya? Gak apa-apa, dia ngasih kesempatan Anda untuk minum dulu barusan. Kasihkan mikrofonnya, gak apa-apa, angkat voice-nya. Siap ya? Assalamualaikum. Namanya siapa? Saya panggil siapa Kak? Dari mana? You say, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Anda di center di sini, lihat di kamera. Bisa Kak? Biar orang tuanya melihat di YouTube. You lihat sana Kak. Siap ya? Standby. Cepat ya Nak ya. Assalamualaikum. Nah. Speed interview. Jawab Kak. Lihat ke depan lagi. Assalamualaikum. Kak, jawab. Ana assalamualaikum, anti waalaikumsalam. Anti orang ke 215 yang lupa jawab salam. Silakan bisa. Madiun ulangi. Assalamualaikum. Lihat ke kamera saja, nggak usah lihat Anda. Namanya siapa? Kelas berapa Kak? Nama wali kelasnya? Di sini namanya apa? Wali kelas? Apa Kak? Iya. Tenang. Oke, lihat ke depan. Cepat Kak. Kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa? Apa Kak? Kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa? Dia bilang Rabu. Kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa Kak? Hari Kamis. Oke, sekarang sebelum menuju ke sana, dibaca narasi yang ada di layar dan jangan buru-buru. Silakan Kak. You closing, lihat ke kamera. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Naswa, ketika bicara tangannya jangan terlalu banyak moving. Nanti khawatirnya kita semua ikutan di sini kayak gini. Lihat lagi ke depan, tenang Kak. Madiun ulangi. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Itu dia anak suka. Tepuk tangan bagi kita ya. Oke. Kak, kasihkan mikrofon ke belakangnya. Pasti anti kaget banget. Maksud anak kasihkan ke sampingnya. Kasihkan ke belakangnya lagi. Terus ke belakang lagi. Ke belakang. Terus ke belakang lagi. Kak, ketika itu mikrofon anti pegang, ini yang di depan yang barusan megang mikrofon bilang apa? Alhamdulillah nggak jadi ya Allah. Kak, tenang Nak, tenang. Yuk lagi baca ayat kursi, tenang Kak. Kasihkan ke belakangnya lagi Kak. Kasihkan ke belakang Kak. Kasih ke belakang. Oke, kasih ke belakang lagi. Cukup Kak. Stand up please. Kak, silakan dibaca.
Mana suaramu kawan? Ulangi. Oke, dibaca up your voice without microphone. Namanya siapa? Dari manakah? Dari mana? Semarang. Iya. Tenang. Ini paling heboh nih deretan ini. Iya, dari Malang. Kak, kelas berapa? Kelas 8. Dibaca, Kak. Tolong tanpa suara. Oke, thank you. Tepuk tangan buat yang sudah bicara hari ini. Yes. Semua yang hari ini hadir harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Hei, yang pernah ikutan Zoom dan semua yang di depannya. Kira-kira ini bendera mana? Bendera mana? Hai Tursina, ini bendera mana? Yes, itu adalah bendera Brazil dan itu jawabanmu keliru, salah dan khotok, mukhti. Antum adalah orang ke-215 setelah Gontor Putri 5 yang menjawab kalau ini adalah Brazil. Sejak kapan Brazil ganti bendera? Ini adalah bendera yang ikutan Zoom. Masih ingat gak? Ini kira-kira bendera mana? Ada ingat gak? Apakah? You still remember? Apakah? Amazing, I like it. Kepulauan Solomon. Berarti waktu Zoom dia memperhatikan. Tepuk tangan buat kakak kita ya. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kenapa anak katakan di depan-depan Tursina people yang bisa menghiasi langit Nusantara harus belajar dari orang-orang Solomon. Orang Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka belajar seperti antum dan mereka beribadah seperti Tursina. Tapi nasibnya berbeda. Apa maksudnya Pak Chandra? Mereka diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Sebelum datang COVID, mereka diserang wabah. Sanawat bertahun-tahun lamanya. Sampai ketika kami datang menemui mereka, antum melihat kelasnya. Antum melihat rumahnya. Rumah itu jadi kelas bagi mereka. Tempat itu jadi tempat ibadah. Huniannya tidak enak dipandang. Pakaian yang dia pakai pun tak enak dilihat. Tapi mereka punya spirit. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, mereka tetap punya kekuatan yang powerful. Dia bicara, ada MC-nya, dia bicara layaknya seorang pembicara yang hebat, walaupun di tengah keterbatasan. Dan kami tanya dari mana wabah itu datang. Ternyata bertahun-tahun wabah itu datang hanya gara-gara satu pohon besar ini. Pohon besar inilah yang membuat orang Solomon gerakannya terbatas. Kepulauan Solomon semuanya tak bisa bergerak bebas gara-gara pohon yang sebesar ini. Disinilah sumber penyakit. Mereka ingin menghancurkan pohon ini tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin meluluh lantakan pohon ini tapi mereka tak punya gergaji. Sehingga apa yang mereka lakukan? Orang Solomon ini datang berbondong-bondong ke pohon ini. Mereka berteriak di depan pohon ini. Dengan izinmu Tuhan. Dengan izinmu ya Allah. Kami ini berteriak. Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Antum tahu hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Kenapa anak katakan di depan antum? The power of vokal. Kekuatan vokal. Itu bisa menembus ruang dan waktu. Al-kalam yanfudhu ma la tanfudhul ibar. Omongan itu bisa menembus sesuatu yang gak bisa ditembus oleh jarum. Hati-hati saat bicara. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena dia bisa menjaga lidahnya. Antum pernah melihat ayah ini enggak? Kira-kira ayah ini lagi ngapain? Tidak mungkin ayah ini lagi mempersilahkan minum, betul? Ini ayah kalau lagi marah dia teriak-teriak, teriak-teriak, atau ibunya marah teriak-teriak. Hati-hati Kak, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif, efeknya apa? Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Maka selama di Tursina
jauhi dari teriakan-teriakan yang negatif. Selama di Tursina, jauhi energi negatif, maka yang akan kita lakukan adalah meraih keberhasilan yang powerful dan paripurna. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini, Bapak. Oke. Maka ada satu karakter yang harus Anda sharekan depan antum hari ini, my people. Ketika Anda zoom orang-orang Tursina hari ini, Anda combine hari ini antara motivasi dan public speaking. Karena public speaking itu harus belajar selama kurang lebih 8 jam. Anda combine motivasi dengan skill komunikasi. Tapi ketika orang pesantren disampaikanlah, disuguhkan materi dunia komunikasi, selama di pesantren ada karakter santri yang karakternya itu beragam. Ada anak Tursina yang selama di pondok, yang selama di Tursina, dia bahagia banget. Happy banget dia. Dari semenjak dia santri baru sampai santri lama, dia happy banget. Dihukum pun dia happy. Bahagia banget. Ada gak yang kayak gitu? Ada. Tapi ada juga di antara generasi Tursina, selama berada menyelami samudra Tursina, dia biasa aja. Ada loh Kak, santri Tursina yang ketika disuruh tampil ke depan dia biasa aja. Dia nggak gemetaran, dia biasa aja. Hati-hati yang generasi biasa-biasa aja. Khawatirnya apa? Kalau antum belajarnya biasa-biasa aja, maka hasilnya akan biasa-biasa aja. Nanti suksesnya juga biasa-biasa aja. Teriak, Pak Chandra, Afwan ya. Kalau materi public speaking, kayaknya itu bukan materi anak deh Ustadz. Pak Happy Chandra, Afwan ya. Kalau materi public speaking, kayaknya anak gak suka deh Pak Happy. Kalau anak bicara public speaking, anak tampil ke depan, pegang mikrofon, akan terjadi gempa 8,9 skala Richter. Pak Happy, saya mah cukup jadi ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga, ya taju ilal kalam, butuh bicara. Ustadz, anak gak mau bicara ke depan Ustadz, soalnya kalau anak ngomong itu, anak suaranya cempreng. Jadi kalau anak ngomong banyak orang tutup telinga. Kak, antum datang ke Sentul setiap hari Rabu. Itu ada materi public speaking dikhususkan untuk orang-orang cempreng. Namanya public speaking for cempreng community. Itu orang-orangnya 250 orang cempreng semuanya. Tapi mereka belajar Kak. Akhirnya vokalnya jadi. Kenapa? Karena dia meluluhlantakan kecemasannya ketika dia tampil dan tampilnya powerful. Ini yang paling bahaya. Ada juga generasi santri di alam Nusantara ini, ketika dia mau tampil ke depan umum, dia lelah selama berada di pesantren. Ini yang bahaya kawan. Dia lelah selama di pesantren. Kalau antum lelah di pesantren, yang akan terjadi apa? Dia akan stres. Kayak gimana sih orang stres itu? Antum lihat deh. Ada tayangan video, ini contoh orang stres. Ini adalah contoh yang tidak boleh antum tiru. Ini adalah contohnya. Dia orang stres. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang terjadi apa? Kalau dia stres selama di pesantren, dia stres saat bicara, yang akan terjadi ini dia people. Akan terganggu prefrontal cortex-nya. Kalau ada yang tampil ke depan, dia stres ngomongnya, korteksnya akan terganggu.
Antum tampil ke depan, ketika antum tampil gak enak dipandang manusia, korteksnya akan terganggu. Maka ketika antum tampil ke depan, jaga korteks antum, my people. Termasuk selama di pondok. Korteks itu apa sih Pak Chandra? Korteks itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga pegang dahinya. 1, 2, mulai. Kak, antum nanya ke kawan, dahiku mana ya? Dahi itu di sini, bukan di sini. Sejak kapan dahi hijrah ke belakang, Kak? Nah, di situ dia. Di situ ada korteks. Kalau korteks tidak dijaga, ini bahayanya. Tercantum dalam surah Al-Alaq. Nasiyatin, kadhibatin. Nasiyah artinya adalah korteks. Kalau korteks rusak, dia nggak bisa bicara powerful di depan orang. Kalau korteksnya rusak, itu bahaya kawan. Orang nggak bisa tenang bicaranya. Ana nggak bakal memaparkan apa itu public speaking. Antum a'lam, antum lebih tahu. Tapi yang ana harus korek dari antum semua adalah ini dia people. Orang gagal bicara, orang gugup bicaranya, dia nggak bisa menikmati irama bicara. Ternyata salah satunya korteksnya sudah rusak. Cirinya apa Ustaz Happy? Ciri orang yang korteksnya rusak, yang pertama, dia sulit mengatur masa depan. Kenapa? Karena selama dia di Tursina, selama di pesantren, orang yang korteksnya rusak bawaannya suka murung. Masih kelihatan gambarnya? Masih kelihatan? Suka murung. Orang yang suka murung selama di pondok, korteksnya udah mulai terganggu. Kalau ada orang yang murung, antum tanya orang itu, kira-kira korteksnya masih ada apa enggak? Karena kalau korteks rusak, bahayanya adalah selain suka murung, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan bersikap tidak sopan bahkan kurang kreatif. Maka my people, jaga korteks ini. Sebelum Anda menuju ke simulasi di 30 menit akhir, Anda minta MC adalah you adalah dua orang ini hari ini adalah selain MC you adalah moderator. Anda minta ada 3 orang di sayap kiri, 3 orang di sayap kanan. Anda minta mereka maju ke depan. Silakan dilempar saya siapa yang akan maju ke depan dan memegang skrip yang udah Anda siapkan dan please you bicara. Silakan MC. 3 putri kiri, 3 putri kanan. Silakan. Silakan. Anda hitung 10 mundur. 10. Yang pasti dia adalah orang terbaik yang masuk. 9. 8. 7. Cepatlah. Yang dari kanan juga ada. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Silakan standby. Semuanya berada di sayap kanan, yang ada di sayap kiri juga ada. Sayap kiri ada, sayap kanan ada, semua fokus pelayan yang kami siapkan. Silakan. Standby please. Oke. Agak maju Kak, satu line Kak. One shot. Kakak juga di sini Kak, yang 3 orang. Yang sayap kanan. Coba lihatnya ke layar. Lihatnya ke layar. Oke, biar nampak. Oke, nice. Silakan dikasih mikrofonnya Kak. MC silakan dikasih mikrofon.
betul Ustaz Nanan. Oke, baik. Kita mulai Kak. Kuasai bagungmu sekarang. Yang pertama, silakan dibaca tulisan ini, people. Pemegang mikrofon pertama, silakan dibaca. Oke, kasihkan ke sampingnya. Silakan dibaca. Angkat lagi suara mana? Oke, kasihkan mikrofon ke sampingnya. Silakan dibaca. Oke, silakan. Perkenalkan diri, nama dan dari mana. Silakan Kak. Yes. Nama saya Naura Saidatina dari Denpasar. Denpasar. Oke, you pernah jadi MC kah? Belum pernah. Kita coba sekarang. Kasihkan. Ini kabelnya bisa nyampe nggak? You merapat ke sini deh Kak. Merapat ke sini. Oke, standby. Coba deh Kak ya, tanpa skrip. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, anti waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Pak Pak Yunus pernah jadi MC Kak? Pernah. Ini ada skrip. You baca sekarang. You pernah jadi MC apa? MC Oke, MC nikahan atau apa siapa? MC di sini Kak, acara di sini. Ini skripnya Kak. Silakan dibaca dan lihat ke kamera. Oke. Silakan Kak, lihat ke kamera. Ini adalah simulasi untuk Master of Ceremony Part 1. Lihat ke kamera depan Kak. Oke. Baik, silakan dibaca dari pertama. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Bapak Menteri akan berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Wait. You highlight kalimat terakhir. Ini yang elok dan elegan. Dengan segala hormat kami persilakan. Generasi Tursina, ketika nanti ada event, tidak ada lagi yang mengatakan waktu dan tempat kami persilakan. Ini kejadian waktu Ana di Istana Negara. Ana bilang ke Pak SBY, Bapak Presiden Republik Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, kami persilakan menuju podium kenegaraan. Waktu dan tempat kami persilakan. Antum tahu gak, Pak SBY gak maju-maju. Saat itu Ana tanya, apa salah Ana? Pak SBY bilang apa? Kalau kamu bilang waktu dan tempat kami persilahkan, berarti kamu mempersilahkan waktu dan tempat, bukan mempersilahkan saya. Oh benar juga ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oh benar juga ya. Nanti akan maju ke depan, waktu sama tempatnya bareng-bareng. Kenapa nggak sekalian ada pun taplak meja dan buah-buahan nanti habis zuhur? Kalimat yang elegan, dengan segala hormat, ulangi Kak. Dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, MC juga sama. Jadi tidak ada yang menggunakan waktu dan tempat kami persilakan. Oke, cukup yang terakhir. Tidak ada lagi, cukup dengan segala hormat kami persilakan. Lanjut Kak. Yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Ridwan, kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan segala hormat kami haturkan. Tursina, say after me. Dengan segala hormat. Kami persilakan. Good. Sekarang anti persilakan dia bicara, tapi dengan gaya MC. Pembicara berikutnya adalah Pembicara berikutnya kepada Nyonya Tiwi. Dengan segala hormat kami persilakan. amazing, I like it. Silakan Nyonya siapa? Emang dipanggil Nyonya? Oke, silakan Kak. Pegang mikrofonnya, dikasih skripnya. Good. Dibaca skripnya nak, silakan. Lagi diskusi apa? Oh iya, latihan dulu, silakan. Kami tunggu sampai azan subuh dikumandangkan. Silakan Kak. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan. Cukup nak? Itu style MC. Suara dia gak bisa jadi voice over. Kalau MC, you bisa. You public speaker, bisa. Tapi kalau voice over, enggak. Voice over itu harus menggunakan power vocal microphone voice.
TV One memang beda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau suara dia masuk, yang akan muncul apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Teman-teman tolong semuanya ya berkumpul. Itu high voice. Gak apa-apa kak, gak apa-apa. Good voice kak. Semua orang punya karakter masing-masing. Lanjut nah. Boleh diulangi, silakan. Mohon dengan mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Sekarang, yuk persilakan pembicara berikutnya. Kepada Nyonya Alvina dipersilahkan. Oke, silakan kak. Agak merapat ke sini kak. Ini kelas berapa? Kelas berapa? 11, 12. Di sini kelas berapa? Oke, silakan kak. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Wait, terima kasih. Ini baru suara MC Ustaz. Tipikalnya mikrofon. Pembicara pertama, dia MC voice. Yang you tampil ke depan, dia adalah MC voice. You MC voice. You yang tengah tadi, dia talentnya juga di MC voice, tapi menggunakan high voice. Tapi no voice over. Tapi kakak kita yang barusan, voice over. Setiap orang punya tipikal masing-masing. Ini kalau masuk ke dalam kursus, anak akan bikin grouping nih hari ini. Di grup yang menjadi MC, voice over, broadcaster, pembaca berita, itu akan beda grupnya. Jadi semua orang talentnya beda-beda. Public speaking luas kawan, termasuk dalam zona ceramah. Thank you kak. Persilakan adik-adik kita yang ada di sini. Pembicara berikutnya. Gak kenal namanya? Kepada pembicara jilbab biru. Oh gitu ya. Ya biar kenal hari ini. Siapa namanya? Kepada Laura kami persilakan. Oke. Kak, you pernah jadi MC ya? Beneran gak pernah? Di Tursina gak pernah? Saat kapan-kapan kasih dia panggung Saat. Cocok dia MC. Suaranya mikrofonis. Oke kak. Pegang skripnya. Yang Anda maksud adalah dibaca redaksi di atas. Silakan. Hindari saat berbicara. Kak, tahu gak? You adalah orang kesekian yang bacaannya keliru. Perasaan gak ada bernya deh kak di situ. Fokus nak, mulai. Hindari saat bicara. Good, silakan Denpasar. Yang pertama. Lanjut kak. Menyimpan tangan di saku. Good. Kenapa banyak orang gagal saat bicara? Karena selama bicara dia sering nyimpan tangan di saku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah saya senang banget ya bisa ketemu Tursina hari ini. Iya, Anda sedang tapi orang gak sedang melihat tangan Anda di situ. Khawatirnya tangan gak balik lagi. Ya, public speaking, para dai, para kader, para marketing dalam segi komunikasi jangan menyimpan tangan di saku. Berikutnya, silakan kasihkan ke sampingnya kak. Dibaca. Lengan disedekapkan. Kayak gimana kak lengan disedekapkan? Yes, like that. Lengan disedekapkan. Jangan lakukan ketika tampil depan orang. Lengannya disedekapkan. Ini kode etik dakwah. Kode etik kader dai. Kode etik pembicara. Jangan lengannya disedekapkan. Walaupun Anda pernah menyampaikan dalam Zoom. Ini lebih real life Anda sampaikan depan antum. Next. Ulangi nah. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Kayak gimana? Yes, like this. Itu juga kode etik saat bicara. Kasihkan ke kakak kelasnya. Diambil kak mikrofonnya. Oke, dikasih. Silakan dibaca kak. Selain tangan ditangkupkan di belakang punggung adalah berderet kak. Memainkan tangan tidak wajar. Ulangi nak. Ulang. Memainkan tangan tidak wajar.
Memainkan tangan tidak wajar. 80% cowok kalau bicara dan dia gugup bicaranya, tangannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya hari ini bisa. Tangannya kemana-mana. Berarti dia nervous. Kita akan lihat nanti subuh ya. Santri putra kalau nervous tangannya kadang ke kancing, ke kerah baju gitu. Putri kalau nervous kemana tangannya? Ke jilbab. Jilbabnya dilipat-lipat-lipat, maju mundur gitu. Dia nervous. Oke. Tidak wajar dimainkan. Silakan Kak, dibaca. Dibaca Kak, yang tengah. No graphic no. Kasih ke sampingnya. Dibaca. No graphic no. Ulangi. No graphic no. Ulangi Kak. No graphic no. No gravity itu. Astagfirullahaladzim, kenapa? Itu gak apa-apa, bahasa Inggris versi Malang juga gak apa-apa. Kak, gravity itu bahaya loh nak. Gravity itu bisa menghancurkan karakter orang bicara. Semakin banyak gravity dia bicara, udah dia gagal bicaranya. Like this. Apa itu gravity? Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya belajar dari hari ini kita akan belajar tentang tolong nanti semuanya harus apakah semuanya harus itu namanya gravity. Gravity bahaya loh nak. Gravity wajar, tapi jangan banyak-banyak gravitnya. Jangan sampai audiensnya menghitung berapa banyak gravity Anda saat bicara. Oke, baik. 3 kakak kita dan 3 adik kita SMP SMA, tepuk tangan buat kalian dengan kolamnya. 1, 2, mulai. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Oh, kolam. Hei, angkat tangan kanan dengan kolamnya. La farqa baina SMP atau SMA, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Sekarang angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Good. Angkatkah? Yes. Turunkan kembali. Saya minta kertas kosong, tapi tanpa antum sobek. Kertasnya kosong, antum buka lembaran baru. Kertasnya kosong, tidak boleh disobek. Oke. Halas? Cukup. Kertasnya kosong, nggak ada tulisan apapun. Halas? Baik. Udah. Siap Kak? Ana minta duduk dengan rileks Kak sebelum saya keluar dari aula ini. People, kenapa orang itu banyak yang gak sadar kalau gaya bicaranya itu dia tak bisa mempengaruhi orang. Karena dia gak tahu kalau zaman sudah berubah. Kalau antum ketemu anak TK, gaya bicaramu harus seperti anak TK. Betul? Antum akan ngomong depan anak TK, hai anak-anak cantik, ganteng-ganteng gitu kan. Kalau anak SMA Tursina yang di Putra, apa mau mereka digitukan? Mereka udah ada kumis-kumisnya gitu. Terus kita bilang, hei ganteng-ganteng, cantik gitu. Akhirnya apa? Mereka nggak merasa kalau itu public speakingnya gagal. Intinya hari ini apa? Belajar public speaking yang singkat hari ini. Anak combine dengan motivasi. Saatnya kita harus berubah. The power of change. Kekuatan kita harus berubah. Semuanya harus berubah. Tursina punya the power of change. Antum juga harus berubah. Angkat bendera Tursina sama-sama. Kita hijrahkan sama-sama dari yang tadinya low menjadi high. Yang tadinya speednya hanya 20 km per jam. Besok harus 90 km per jam. Kenapa Kak? Kita buktikan hari ini. Ana minta, walaupun yang di Zoom pernah melihat, tapi teman-teman yang di belakang harus merasakan feel yang di tayangan yang Ana munculkan depan ini. Kenapa people? Kita review otak kita sebelum kita keluar dari aula ini. Kita nggak sadar kalau kita pun pernah belajar bicara, tapi materinya bukan public speaking. Dan gaya bicaramu akan beda-beda beberapa tahun silam. Gaya bicaramu waktu TK, gaya bicaramu waktu SD, gaya bicaramu waktu SMP, pasti beda-beda.
Waktu TK, gaya bicaramu pasti nggak kayak hari ini. Waktu SMP, waktu SMA, gaya bicaramu juga pasti akan berbeda. Kenapa, people? Semua yang hari ini hadir, antum semua sudah ikrar di depan rumah sebelum masuk ke Tursina. Selamat tinggal seragam sekolahku. Kau simpan tuh seragam sekolahmu. Kau simpan semua seragam sekolahmu hari itu. Dan saat itu apa yang Antuna lakukan? Antuna masuk ke tanah ini dengan kafah. Ketika Antuna masuk ke tanah ini dengan kafah, berarti Antuna sudah siap menyelami samudra Tursina. Dan impian antum semuanya satu adalah ini dia, people. Ketika Anda munculkan gambar ini, teman-teman yang di Zoom hari itu, padahal jauh, Anda di Jakarta, dia di sini. Anda munculkan gambar ini, semua yang di Zoom, teman-teman Tursina yang di depan, Anda masih ingat wajah-wajahnya. Mereka fokus dan mereka punya the power of dream, kekuatan impian. Walaupun dari sekedar bicara bisa dibanggakan di hari wisuda. Walaupun dari hanya sekedar MC seperti saya bisa dipeluk dengan penuh cinta di karpet merah istana oleh orang tua. Please people, semua yang ada di depan kami, impian wisuda ini harus antum wujudkan. Karena saat antum wisuda, antum sudah mengangkat bendera Tursina hari itu. Karena anak tak mau kejadian seperti di Manado. Banyak orang yang melihat hari itu hanya terlambat di hari wisuda. Tapi ternyata enggak. Ada keindahan di balik hikmah tayangan ini. Ana minta antum melihat tayangan audiovisual yang akan munculkan saat lagi. Melihatnya dengan hati. Bukan hanya dengan mata. Ini tayangannya, people. Antum bisa melihat orang ini. Bapak ini menggunakan pakaian yang sangat sederhana, menggunakan peci yang sangat sederhana, tapi cinta yang istimewa. Orang yang melihatnya dengan hati, pasti dia merindukan posisi hari itu. Karena apa? Andaikan ada orang tua antum di sini hadir, pasti antum ingin cepat mengatakan kepada mereka bahwa you harus dibanggakan banget sama orang tua. Bukankah antum juga nggak mau seperti terjadi di kampus UIN Araniri Aceh? Siapakah orang ini? Baru anak bicara 15 menit. Anak Lok Semawe paling belakang dia teriak. Mas, aku pengen mas nanti tahun minggu depan ini aku akan wisuda. Aku akan peluk orang tuaku di hari wisudaku minggu depan, Pak Chandra. Aku nanti minggu depan aku wisuda. Pak Chandra sebagai saksinya ya Pak ya. Bapak MC hari nanti. Oh siap. Siapakah anak itu? Dia namanya Rina Maharami. Dia adalah anak Lok Semawe. Dia yang teriak di hari ketika seminggu sebelum wisuda. Saat ngasih motivasi kayak gini. Saat itu wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi kan? Ternyata dia tidak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia nggak bisa merasakan indahnya pakai jubah kebanggaan. Ana saksinya bulan Februari tahun 2019 hari itu. Ternyata dia sakit. Dan dia meninggal dunia. Viral di media sosial. Ayah ini ayah yang hebat. Ayah dari almarhumah. Ketika disebutkan nama Rina Maharami. Sang almarhumah yang wafat di bulan Februari. Detik-detik mau diwisuda. Tapi yang maju ke depan adalah sang ayah yang hebat ini. Dia menggunakan pakaian yang sangat sederhana.
Pecinya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Dia menunjukkan kepada kami tim media sambil mengatakan, Pak Chandra, aku bangga. Aku punya seorang putri, dia seorang sarjana, walaupun dia almarhumah. Ini real, prosesi wisuda, dan ini terjadi bulan Februari tahun 2019. Saya bersama staf gubernur sebagai MC hari itu. Hari itu Tanah Rencong berduka dengan kejadian di kampus UIN Arani di Aceh. Antum lihat orang ini. Kalau antum melihatnya dengan hati, yang akan muncul adalah kerinduan kepada orang-orang sekitar antum. Dan antum pasti berdoa, Allahumma tawwil a'maruna. Ya Allah, panjangkan umur kami. Wa a'maru walidina. Dan umur kedua orang tua kami. Biar mereka bisa merasakan ruh kesuksesan antum nanti. Hari itu Tanah Rencong berduka. Hari itu walaupun ana sebagai hanya sekedar seorang MC, tapi Allah menunjukkan sebuah potret yang luar biasa. Ketika antum menjadi kader antum bukan hanya berpijak di tanah Malang, tapi harus berkiprah sampai ke titik Nusantara biar mendapatkan ilmu yang luar biasa seperti yang kami dapatkan. Qadarullah, pasti antum rindu dengan pelukan ini dengan orang tua antum. Hari ini pasti semuanya merindu dengan impian pelukan ini dengan santri dan orang tua. Karena apa? Ternyata pelukan seperti kawan-kawanmu di Makassar, Manado, Surabaya, Balikpapan, ini 4 frame yang anak keep selama sebelum pandemi. Ketika anak bicara kayak gini, mereka cari orang tuanya di lantai 2 dan mereka peluk sambil mengatakan, ayah ibu harus sehat dan panjang umur. Antum berada di Tursina, bersyukur kawan. Antum sholat di sini, antum sujud di sini. Ketika antum berdoa, Allah sami, Allah tidak tuli, dan Allah basir, Allah tidak buta. Doakan orang tua antum. Hari ini bukan hanya public speaking, tapi anak akan merubah inner kita biar kita menjadi insan yang lebih baik dan indah. Bukan untuk hari ini, sampai kapanpun. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini, Bapak. Yes. Dari sini antum bisa ngambil kesimpulan. Anda minta sekarang dibuka kertas putihnya tadi yang antum belum bisa isi asal apa itu. Sekarang antum bisa menyimpulkan bahwasanya dalam segmen hari ini selain Anda memberikan motivasi kepada antum dan juga ada materi public speaking, di sini kita bisa menyimpulkan ini dia tulisannya. Yes. Siapakah? Sebelum kita keluar, siapakah tokoh public speaking dan antum suka banget kalau dia udah bicara, mau di TV atau di internet atau di YouTube, tokoh public speaking dan Anda suka banget. Cepat ya Kak ya, tulisannya yang besar. Satu kertas putih itu harus full screen tuh Kak. Tulis Kak, cepat Nak. Lupakan cerita tadi, jangan sampai ada air mata di antara kita. Tulis Kak, hitungan 5 mundur sudah selesai. Tulis yang besar Kak. Pembicara atau public speaker dan Anda suka banget dengan pembicara-pembicara itu. Siapakah dia? Silakan. Sudah? Dalam hitungan 5 mundur sudah selesai ya Kak ya. 5, 4, 3, 2, selesai. Angkat sekarang kertasnya. Pasti beda-beda. Luar biasa. Kamera silakan diambil gambarnya. Kamera dari kita silakan di moving Kak, di
di save. Ini adalah potret pembicara yang disukai sama generasi Tursina. Oke, kita lihat nih sebentar. Ana pilih satu-satu. Yuk, siapa? Bunda Amanda, itu yang kau suka. Di belakangnya, siapa? Angkat kertasnya. Gita, Savitri, Devi, itu dia. Oke, good. Di sampingnya, you, anti siapa? Gita Savitri, you, Simon. Oh, good. Anda adalah orang yang kelima setelah UI yang memilih itu. Anda, mana tulisannya nggak kelihatan? Nggak nampak. Siapakah? Deddy Corbuzier. Sini Kak, nggak kedengeran sini. Nah, anti sini. Dibaca Kak. Silakan, lihat ke depan. Dibaca redaksinya. Lihat ke depan. Siapakah? Oh, kok Ana? Enggak, sebentar, wait. Ana baru ngeliat tulisannya. Kalau dia memilih Happy Chandra, itu gak bakal masuk ke dalam frame slide berikutnya. Kalau Ana masih belajar kawan. Kenapa Ana memilih makhluk yang satu ini? Kenapa Kak? Alasannya adalah? Karena saya tertarik dengan dunia public speaking setelah mengikuti studi dari kita. Amazing. Tepuk tangan buat kita. Yes. Thank you Kak. Paling dia punya hujah untuk bicara. Kamu tadi yang juga MC tapi good voice. Maju ke depan Kak. Maju ke depan Kak. Kelas berapa? Sini Kak. Pegang mikrofonnya. MC tentukan satu orang dari SMP yang menurut nanti sebelum kita keluar ya Kak untuk simulasi. Pegang mikrofonnya. Ya, no, you baca siapakah itu? Silakan Kak. Siapa? Ustaz Nana. Kenapa Kak? Alasannya apa? Karena keren banget. Gitu ya alasannya ya. Yang lain? Apa ya? Karena kalau udah senang ngomong nggak ngantuk. Kenapa Kak? Kalau udah senang ngomong tuh nggak ngantuk. Nggak ngantuk gitu ya. Nanti dari mana asalnya? Dari mana? Pamekasan. Sini Kak. Pegang skrip. Simpan kertasnya di situ. Ini Kak. Dibaca. Setiap ada muncul nama saya, sebutkan namamu di situ. Dia akan simulasi public speaking, tapi dalam bentuk news anchor. News anchor artinya adalah baca berita. Oke? Standby ya Kak ya. You stay here. Frame-nya di sini cocok gak Ustadz? Oke. Siap ya? Nanti awas kejedot itu. Agak maju. Siap ya? Wait. People stand by. News anchor, baca berita. Salah satunya adalah, ini dia people. Dinamika pembaca berita di Indonesia. Perhatikan terlebih dahulu. Hai, dia kesalahannya apa? Kesalahannya apa? Itu namanya apa tadi? Grafit.
Gara-gara hari itu dia nggak tampil lagi. Karena dia grafit. Dia atasnya rapi banget Kak, pakai jas. Antum tahu di bawahnya. Dia nggak pakai celana panjang, hanya celana kolor selutut kayak gini. Dan di situ nggak lihat di kamera. Antum lihat. Next, antum lihat. Pemirsa, demikian kata news siang ini, dan setelah pesan-pesan berikut kita akan bergabung kembali bersama rekan Pesi Bidang Suara di studio Metro Mini. Maksud kami Metro TV Bursa Efek Jakarta. Tetaplah bersama kami. Pesi Bidang Suara di studio Metro Mini. Maksud kami Metro TV Bursa Efek Jakarta. Tetaplah bersama kami. Pesi Bidang Suara di studio Metro Mini. Maksud kami Metro. Kak, kekurangan Mbak ini tadi salah apa? Dia bilang Metro TV. Maksud dia Metro TV. Tapi dia bilang apa? Kelebihan Mbak ini apa? Hei SMP, kelebihan Mbak ini apa? Kakak kita bilang tadi profesional. Kalau menurut kakak SMP apa? No gravity. Oke, Kak, dia punya kekurangan. Bisa pinjam mikrofon nggak, Kak? Oke, thank you. Kekurangan dia nggak bisa biar untuk bilang Metro TV, tapi bilang ini. Tapi kelebihannya apa? Muncul wajah tak berdosa di situ. Dia salah, tapi nggak kelihatan salah. Professional speaker, walaupun salah, tapi nggak kelihatan salah. Antum tanya, Pak Happy dari tadi salahnya ada berapa kali? Ana dari tadi salahnya hampir 25 kali. Blanknya 4 kali, banyak yang keliru, tapi tertutupi. Antum nggak tahu kalau lagi gugup. Gugup anak hilang gara-gara antum angkat kedua tangan, fokus antum ke tangan daripada ke gugup anak. Yang kedua, di mana anak gugup? Anak gugup ketika anak minta MC untuk mencari orang. Silakan ya MC cari orang untuk maju ke depan. Padahal di situ anak lagi gugup. Antum fokusnya bukan ke anak yang lagi gugup, tapi antum fokus ke orang itu. Yang pertama gugup kapan? Ketika anak mencari antum dengan menggunakan laser warna merah. Anu lagi gugup, semua mata tertuju ke belakang, padahal lampunya belum nyala. Padahal itu adalah lagi nervous. Itu namanya speaking strategy. Itu professional speaker. Udah siap Kak pemekasan? Udah siap ya? Pegang mikrofon. Standby ya. Ketika ada saya, sebutkan namanya. 3, 2, silakan Kak. Pemirsa, saat ini Anda mengikuti berita seputar Nusantara bersama saya Alwi. Berikut berita selengkapnya. Reporter Media TV mengatakan bahwa Indonesia akan bangkit menuju gerbang keemasan dengan hadirnya lembaga pendidikan yang berkualitas. Demikian berita seputar Nusantara. Saya Alvina bersama kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara selanjutnya dan sampai jumpa 1 jam mendatang. Standby there. Oke. Yuk katakan, berita selanjutnya adalah? Berita selanjutnya adalah terjadi di lapangan. Terjadi di lapangan. Ini dia kejadiannya. Ini dia kejadiannya. Lihat beritanya di atas. Silakan beritakan Kak. 3. Kenapa? Oke, 3, 2, silakan. Kebakaran di Tangerang. Lanjut Kak. Lanjut Kak, bagus Kak, lanjut. Kebakaran yang terjadi di rumah besar sekali. Bagus Kak, lanjut. Lanjut Kak. Akibat kebakaran adanya asap tebal dan kemacetan kendaraan. Sudah? Closing. Api menyebar begitu cepat dalam waktu 1 jam dan merambat ke seluruh rumah yang lain. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Oke, good. Thank you. Tepuk tangan buat kita. Yang pertama dia tampil itu namanya prepare speech. Teksnya ada, yang bicara, that easy, gampang. Tapi yang kedua namanya adalah unprepared speech. Unprepared speech itu tanpa diduga tiba-tiba dia harus ngomong tentang kebakaran.
Dia mah masih mending, padahal dia bukan orang komunikasi. Orang komunikasi aja masih banyak yang keliru. Ketika dia bicara ini, apa orang komunikasi bilang? Assalamualaikum, selamat pagi, kita akan mengabarkan berita berikut ini dan dilaporkan dari Tangerang. Astagfirullahaladzim, ini asap ya, ini asap, ini api, Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu ya. Kak, itu mah bukan reporter, itu namanya curhat. Loh, kadang-kadang ngebayangin ya, kalau acara ini in-house training, min sobah ilal masa, 8 jam, mereka dibikin grouping, yang kadang-kadang ini. Ada yang menjadi MC, dakwah, kemudian ada juga yang jadi reporter, newscaster, MC, itu akan amazing banget. Ruangannya di sini, tapi waktunya tidak akan cukup, apalagi di malam hari. Tapi paling tidak, antum sudah dapat keywordnya. Public speaking bukan hanya ceramah. Master of ceremony, voice over, reporter adalah bagian dari public speaking. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan kepada antum semua hari ini. Pesan kami adalah satu, my people, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Semua yang hadir hari ini tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Saatnya Anda mohon pamit dari Tulsina malam hari ini, dan besok kami merapat kepada kawan-kawan kita yang putra yang ada di sana. Setelah itu kami akan kembali ke Jakarta dan mohon doa untuk persiapan MC Kongres di Istana Bogor untuk acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Terima kasih, senang, terima kasih, Ustaz, terima kasih sudah menemani kami hari ini. Kami mohon pamit. Barakallahu fikum. Salam public speaker dan sukseskan acara antum di area Tulsina dan tunjukkan pesona antum untuk Nusantara. Salam hormat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi